Shalom saudaraku yang kasih Tuhan, keluarga bahagia dimanapun saudara berada. Kembali saya bertemu dengan saudara di YouTube saya ini. Dan doa saya selalu menyertai saudara. Hari ini saya membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 18 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ya, di dalam keluarga, antara suami istri pasti ada kekurangan. Antara orang tua dengan anak pasti ada masalah. Berarti di sini kita boleh mengambil kesimpulan, tidak ada keluarga yang sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kesalahan, ada juga hal-hal yang saling menyakiti satu dengan yang lain. Nah, makanya dalam hal ini, karena dasar ketidaksempurnaan ini, makanya kita harus bisa menegur antara satu dengan yang lain. Saling menasehati antara satu dengan lain. Suami menegur istrinya dengan kasih. Istri menegur suaminya dengan kasih. Orang tua mengingatkan anak-anaknya dengan kasih. Bukan dengan kasar, bukan dengan kata-kata untuk menjatuhkan, bukan dengan kata-kata untuk memfitnah, bukan dengan kata-kata untuk merendahkan. Tetapi dia panggil anggota keluarganya itu dengan 4 mata, berarti hanya berdua. Kenapa? Supaya kalau menegur berdua berarti kita tidak membuat supaya aib orang itu tersebar kemana-mana. Kita tidak membuat supaya kekurangan orang itu tahu orang yang ketiga, tetapi hanya berdua. Nah, itu makanya hari ini saya memberikan judul ya di dalam YouTube saya ini adalah menegur. Saya percaya kalau kita senang menegur antara satu dengan lain, rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Nah, apa dasar-dasar mengapa kita harus menegur keluarga kita? Yang pertama, karena kita tidak sempurna. Katakan bersama dengan saya tidak sempurna. Kita tidak ada yang sempurna. Kita masih hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan intrik-intrik, yang penuh dengan dosa. Kita masih menginjakkan tanah, makanya kita tidak sempurna. Makanya kita harus benar belajar menegur satu dengan lain bahwa saya adalah tidak sempurna, ada kekurangan saya. Ya, ada kekurangan saya, ada kekurangan pasangan saya, ada kekurangan istri saya, ada kekurangan anak-anak saya. Dan saya juga tidak sempurna. Nah, itulah dasarnya mengapa kita harus ya diperlukan teguran dalam rumah tangga bahagia. Yang kedua, apa dasar mengapa kita perlukan teguran dalam keluarga bahagia? Masing-masing kita tidak dapat karena kita tidak bisa melihat kesalahan orang sendiri. Nggak tahu kita apa kekurangan kita. Suami nggak tahu loh kekuranganmu, istri nggak tahu loh kekuranganmu, anak-anak nggak tahu loh kekuranganmu. Nah, yang melihat kekurangan kita itu adalah orang lain. Mungkin istrinya tidak menghormati suaminya, mungkin istrinya tidak tunduk kepada suaminya, mungkin juga suami tidak mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Mungkin juga suami tidak hidup di dalam Tuhan lagi, tidak hidup dalam kekudusan lagi, mungkin suami mabuk-mabuk. Nah, istri perlu menegur, yaitu suaminya, yaitu karena dia memiliki kesalahan sendiri. Dia ingatkan suaminya, Pak, sudah menyimpan dari kebenaran firman Tuhan. Begitu juga orang tua dengan anak. Ya, jadi dalam hal ini harus kita sadari bahwa saya memiliki kesalahan sendiri. Makanya saya perlu ditegur. Nah, yang ketiga, apa dasar mengapa kita perlu teguran dalam keluarga bahagia? Ya, karena masing-masing kita ya lebih setuju ditegur oleh pasangan kita. Lebih enak kalau pasangan kita yang menegur kita. Suami, lebih enak kalau ditegur sama istrimu. Istri, lebih enak kalau ditegur sama suamimu. Kenapa? Kalau antara satu dengan lain yang menegur, berarti di situ kita akan melihat ada hal yang sangat positif sehingga rumah tangga bahagia.
sehingga dalam rumah tangga itu tidak terjadi percecokan, sehingga dalam rumah tangga itu terjadi kebahagiaan, sehingga di dalam rumah tangga itu ada damai, ada berkat Allah tercurah. Saya sangat percaya kalau antara suami istri menerima teguran, saudara pasti akan menjadi keluarga bahagia. Keluargamu diberkati Tuhan, keluargamu akan sukses, anak-anakmu akan berhasil, dan rumah tanggamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu, jangan pernah menutup hatimu kalau ditegur oleh pasanganmu. Kenapa? Kalau kita menutup hati, berarti kita sudah hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu, biarlah hari ini firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saya ambil kesimpulan, seseorang kalau mau ditegur, dia harus menyadari bahwa dia memiliki kekurangan, dia memiliki kelemahan, dan dia juga harus siap ditegur oleh pasangannya sendiri. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.